pejabat, gak usah jadi gubernur, jadi monyet aja. Iya wis bagian wis kepret di tambah cepret pret. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Nah, sekarang kita langsung aja nih mau ngebahas apa mana nih? Wih, seru kayaknya ya. Gubernur Sulawesi Selatan ancam tak perbaiki jalan rusak yang ditanami pisang. Alamak. Tengok guys, kayak apa sih? Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengancam bakal tidak memperbaiki jalan rusak jika diprotes ditanami pohon pisang. Ancaman itu menyusul banyaknya konten di media sosial yang memprotes jalan rusak dengan menanam pohon pisang. Saya lihat juga TikToknya, Pak. Sudah banyak TikTok protes. Ini saja kita bangun jalan 1000 kilo perencanaannya, masih banyak tanam pisang. Kenapa? Karena ada yang bocorkan jumlah jalan. Saya bilang semakin tanam pisang, semakin saya tidak kerja. Adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu meminta pihak yang ingin jalannya dikerjakan untuk berhenti memprotes. Peringatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Andi Sudirman tidak senang pekerjaannya dikritisi. Saya sudah sampaikan, itu perhatian saya. Siapa yang bicara, saya tidak kerjakan. Mulai sekarang berhenti bicara. Karena saya memang begitu, dari dulu. Stadion saya di demo 3 tahun. Tidak bekerja, Kak. Selesai jam. Kenapa? Nanti kalau demo semua yang lain, bagaimana saya tersiksa, Pak. Bayangkan kalau tanam semua pisang. Nah, 2000 km. Lah, lu gimana sih? Kenapa sebabnya ada demo? Kenapa sebabnya ada protes? Kenapa ada sebabnya penanaman pisang di jalan? Karena mungkin jangka waktunya tuh lama, bertahun-tahun. Udah penyampaian dengan cara baik-baik, tidak ada tanggapan. Suruh warga suruh diem. Terus sampai kapan, Bos? Ada ya begini ya? Lihat responnya. Heran juga ya, lagi-lagi ada pejabat pemerintah yang otaknya ketinggalan di Jamban. Coba nih baca, jalan rusak ditanami pisang, Gubernur Sulsel, semakin ditanami pisang semakin saya tidak kerja. Kok ada pola pikir pejabat pemerintah? Masih ada pejabat pemerintah yang otaknya masih ketinggalan di Jamban. Ini mewakili banget. Model seperti ini. Ya sudah deh, biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Saya lihat juga TikToknya, Pak. Sudah banyak TikTok protes. Ini saja kita bangun jalan 1000 kilo perencanaannya, masih banyak tanam pisang. Kenapa? Karena ada yang bocorkan jumlah jalan. Saya bilang semakin tanam pisang, semakin saya tidak kerja. Saya sudah sampaikan, itu perhatian saya. Siapa yang bicara, saya tidak kerjakan. Mulai sekarang berhenti bicara. Karena saya memang begitu, dari dulu. Stadion saya di demo 3 tahun. Tidak bekerja, Kak. Selesai jam. Kenapa? Nanti kalau demo semua yang lain, bagaimana saya tersiksa, Pak. Bayangkan kalau tanam semua pisang. Nah, 2000 km. Jadi ada prinsip. Bayangin kalau memang lu kagak kerja-kerjain, rakyat disuruh diem. Lu nggak ngerjain tuh. Bayangin kalau memang ada korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di situ. Karena jalannya berlobang, jalan rusak. Terus lu diem baik. Alamak, PA. Karena kalau kapan tanam pisang di jalan A, di jalan B, jalan C, saya datangi jalan A, jalan B, oh teriak sampai Z. Bila nanti tanam pisang baru diperhatikan. Tidak ada. Kita bekerja sesuai dengan perencanaan dan program. Nah jadi begini ya Bapak Gubernur Sulsel yang terhormat, ketika ada rakyat yang mengkritik jalan rusak dengan cara menanam pisang, harusnya Anda itu cari solusi bagaimana agar jalannya itu bisa segera diperbaiki. Betul. Rakyat kan sudah bayar pajak, jadi mereka itu berhak menuntut pemerintah. Betul. Berhak menuntut gubernur, berhak menuntut Anda. Tapi kenapa Anda malah mengatakan semakin ditanami pisang semakin saya tidak kerja? Lah ini kan pemikiran primitif. Catat ya, Anda tidur seharian saja tetap digaji oleh rakyat. Anda tidur sebulan juga tetap digaji oleh rakyat. Tapi giliran rakyat mengkritik jalan rusak, kok kesannya Anda malah menantang. Ya beginilah kalau punya gubernur tapi otaknya didengkul. Lagian kalau memang nggak mau dikritik, ya nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi gubernur. Jadi monyet aja. Iya, jadi Dudung aja. Itu ada teman saya namanya Dudung. Kalau saya jadi rakyatnya serempak nih. Oke, tidak dikerjakan, tidak apa-apa guys. Kita dari A sampai Z kan dia bilang itu, Pak Gubernur itu bilang. Dari A sampai Z tanemin pisang semua tuh. Kompak rakyat.
Lalu mau bertahan sampai kapan gitu? Loh, gubernur juga perlu akses jalan kan? Tanemin aja pisang semuanya. Mau jalan bener mau apa? Tanemin pisang sampai jalan yang rusak bener-bener diperbaiki. Tahan mana tuh? Tahan tidak ditanam? Tahan apa ditanam tuh? Lengser dia. Ada baik begini nih. Saya nggak kuat, tapi anak saya butuh uang. Hah? Ujian hidup ojol bikin frustasi. Rela kerja sampai jam 1 malam. Deddy Mulyadi sampai melongo. Wow. Sumpah, kisah ibu ojol ini bikin Deddy Mulyadi melongo. Soalnya banyak banget ujian dan rintangannya. Mulai dari ibu dan anaknya yang sakit, biaya sekolah, bayar hutang bank, sampai suaminya yang kena musibah. Pokoknya komplit sekomplit-komplitnya. Sampai akhirnya semua ujian itu diringankan Kang Deddy dan bikin ibu ojol ini menangis sejadi-jadinya. Ini perempuan. Salim dulu Ya saya Bu wes. Salim. Kok jam segini belum pulang? Iya Pak, saya kerja. Suaminya gimana nanti? Suami saya kan driver luar kota Pak. Serak. Sejak kapan jadi Gojek? Udah 1 tahun ini Pak. 1 tahun. Iya. Sebelumnya opo? Sebelumnya saya punya usaha tapi bangkrut. Usahanya opo? Jualan seafood. Anak-anak sama siapa? Anak saya kalau saya tinggal kerja sama kakaknya, sama ibu. Yang kedua, Dititipin Yang guys. kedua SMP Pak. Kemarin nyari negeri nggak bisa, akhirnya masuk di swasta. saya. Oke. Bayar. Saya kemarin bayar 7 juta. Walah, Banyak Itu duit aja ya. masih nunggak-nunggak saya cicil-cicil. di rumah ada siapa lagi? Ada ibu saya sakit gejala stroke. Lah, jadi ngurus anak 5, Iya, terus ibu yang iya. sakit. Suami kan berpenghasilan juga. Iya. Terus, Kita kan aku punya kur Pak dulu. tunggakan. Iya. Nutup suami kecelakaan. Ya Allah ya Rob. Truknya nabrak Nabrak di mana? di Klaten sama buat pengobatan si kecil dulu kan punya pneumonia. Ya Allah ya Rob. Iya ujiannya Hidupnya ujiannya bertingkat-tingkat ya. Usaha bangkrut, pinjem kur 100 juta. Suami nyopir nabrak tiang listrik. Anaknya harus berubah. Ibunya sakit gejala stroke. Lengkap. Hebat banget loh. Saya belum tentu bisa melewati ujian berat ini. Pengen bisa ngelunasin sekolah anak Pak. 5 juta. Iya. Lunasin. Ya Allah, ini beneran Pak. Bener. Perempuan hebat. Amal jariah sinerat besok. Wah, bukan nama ini bukan. Ketinggian nama. Mimpi apa sih? Loh, nggak mimpi apa-apa. Ini Allah jawab doa saya. Ini kan bupati dikasih hukuman untuk menjaga harkat martabat perempuan. Lah ini perempuan berharga. Anaknya kan mau masuk TK. Ya, nanti sama Pak Bupati dibantu buat masuk TK-nya. Waduh, ini hukumannya biar cepet lunas. Bisa, tapi nggak apa-apa. Wah, ini lagi dihukum. Lebih baik jadi orang dihukum, tapi bermanfaat bagi orang lain daripada ngaku paling bener hidupnya kagak ada manfaatnya. Betul Pak. Kayaknya tadi Bapak KDM itu lokasinya ada di Jawa ya, bukan di Jawa Barat ya. Salah seorang tokoh Kabupaten Bekasi kritik Gubernur Jabar Deddy Mulyadi KDM yang touring ke Yogyakarta bersama para bupati dan wali kotanya. Dikritik maningnya beli papa ya. Apapun aktivitasnya atau apapun kegiatannya di luar kegiatan kerja atau apapun dikritik baik. Ini kritiknya gimana nih? Kenapa Pak? Di Jawa Barat mungkin udah sempit, sudah terlalu bosan. Lalu dia touring ke Jogja. Zaman sekarang kan ada map, jadi nggak usah nanya ke pasar, ada Google Map. Jadi udah canggih. Ya bilang aja ingin ketemu orang di pasar gitu, agar dramanya lebih lebih menarik lah itu. Jadi kayaknya kurang etis. Di Jawa Barat lagi gonjang ganjing masalah PSMB, ya ini jalan-jalan ke daerah orang, dan dia juga melarang studi banding atau jalan-jalan ke wilayah lain. Dia sendiri jalan-jalan ke daerah orang, bahkan membawa beberapa kepala daerah, wali kota, dan bupati di Jawa Barat. Ini kurang elok dilihatnya. Pemilu Pilpres masih jauh, Kang. Jangan terus menebar pesona 2029. Ingat Kang, urusin aja Jawa Barat ya, agar lebih baik. Bapak jadi anak motor atau anak keris Pak?
Jadi kalau namanya anak motor itu setahu saya itu ada namanya program touring. Gitu loh. Bapak KDM itu touring ke Jawa Tengah. Mungkin di luar jam kerja. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak itu nanya ke pasar. Bapak bilang ada map. Iya, tahu. Namanya menyapa warga Jawa Tengah, dan di sana juga bermanfaat ke Pak. Setahu saya Bapak di situ borong buku 30 juta untuk warga-warga Jawa Tengah yang ingin bersekolah. Ibu-ibunya itu silakan belanja buku, dan bukan menebar pesona. Karena ini zamannya jejak digital, zamannya digital, dan pasti jejaknya tuh akan ada. Nggak apa-apa, di save aja Pak Dedi, buat memori ke depannya. Bahwa pejabat-pejabat pemerintah itu harus mengikuti jejak beliau yang memang hebat, nggak alot soal dana itu. Selesai. Ada baik. KDM touring ke Jogja pada nyinyir. Iya. RK ke Swiss dipuji suami idaman. Lah, KDM juga punya kami orang Jateng, Jatim. Abang ini kenapa Bang? Halo Bang. ADM touring pakai motor ke Jogja banyak yang nyinyir, banyak yang ribut. RK jalan-jalan ke Swiss, diem-diem baik, malah dipuji-puji sebagai suami idaman. Loh, Iya. emang di Swiss apa? Buat orang Swiss manfaatnya apa? Ya Iya. mendingan ke Jogja, ke Jawa Timur kalau bisa, ke daerah Betul. saya. Betul. Karena mau bagaimanapun juga KDM itu milik kita bersama, ya kan? Jangan cuma orang Jawa Barat aja, enak aja. KDM milik kita, ini calon RT 1. Kami juga mau dipimpin sama KDM, nggak cuma orang Jawa Barat, enak aja. Kang, ayolah ke Jawa Timur sekalian ya. Tuh. Biarin yang nyinyir mah pada bosok aeku. Iya. Cangkeme ben podo bosok ae. Iya wis bagian wis kepret di tambah cepret pret. Alamak, ini lagi yang nongol bos. Saya ngambil apa ya? Wah, ada helm bos. Ada helm bos. Gemes saya sama orang ini bos. Ini bos. Aduh. Titik jaran. Ada baik. Gubernur se-Indonesia kerja. Aduh. Orang juga sibuk semuanya ngurusin hidup. Lu ngurusin hidup orang mulu. Alah, ini kamera burem, Cak. Deddy Mulyadi ke Jogja dengan gaya bagi-bagi duit. Padahal seharusnya dia belajar kepada gubernur di Yogyakarta. Bagaimana gubernur Yogyakarta menata perluasan jalan dengan cara menggeser. Ya. Bahwa di Jogja gubernurnya sangat beradab, sangat menjaga ekonomi rakyatnya. Gue gedak banget sama budak ini. PKL penjahit yang sebelumnya beraktivitas di Jalan Dr. Sarjito kini direlokasi ke Pasar Terban. Penataan kawasan jalan terus berjalan, tapi para pelaku usaha tetap diberi ruang buat lanjut berjualan di lokasi baru. Deddy Mulyadi harus belajar bagaimana cara menata, ya. Kamu juga harus belajar bagaimana kamu punya muka, punya cocot yang bau, harus belajar gimana. Bagaimana belajar jadi orang yang waras. PA. Bukan cuma nafsu konten-kontenan untuk kamuflase. Bukan cuma nyocot baik di media sosial. Goblok. Tapi dia menata dengan cara memiskinkan rakyatnya. Hanya menggusur. Tidak dengan menggeser seperti di Yogyakarta. Jadi Deddy Mulyadi belajarlah, ya, adabnya belajar ke Sultan Jogja, Raja Jogja, ya, Hamengkubuwono. Itu luar biasa, ya. Sebenarnya banyak contoh, ya. Menata itu dengan menggeser, jangan asal gusur. Ya, terlalu banyak korban-korban penggusuran Deddy Mulyadi yang sekarang jadi gelandangan. Ya, jadi jangan Anda bermimpi mau jadi pemimpin lebih tinggi apabila adab Anda tidak dinaikkan, tidak ditinggikan. Cocotnya ikan dulu adab Anda, ya, seperti pemimpin-pemimpin lain, baru Anda bermimpi untuk
jadi pemimpin lain. Kentut lah. Oke lah di Jawa Barat Ah, Anda kentut. dengan konten bisa sukses. Kentut. Tapi ingat, ini Indonesia ya. Kalau Anda memang sekarang diributkan oleh tim-tim Anda untuk capres, cupras, capres, yang lain masih kerja, Anda udah kampanye keluar daerah, bagi-bagi duit, bagi... Yang ingin capres itu warga, bukan beliau. Ngerti? Yang ingin beliau capres itu maju ke RI 1, Pak Deddy mah enggak ada kepikiran ke situ. Lu aja nih. Terus warga yang mau. Kalau memang jadi, nanti innalillahi ya lunya ya. Bagi apapun, sedangkan rakyat Anda di Jawa Barat ini Anda miskinkan, Anda hanya bermimpi. Kentut lah. Tolong perbaiki moral Anda, cara Anda menata. Tolong Jangan perbaiki, hanya menggusur, kamu juga. tapi menggeser. Utamakan kehidupan rakyat, ya, bukan asal-asalan menggusur, apalagi menutup tambang legal di Rumpin Cigudeg yang membuat rakyat jadi miskin. Itu dosa besar Anda. KDM, oh ngalu. Gara-gara KDM tadinya PKL, tadinya tukang dagang. Ini menjadi galanangan. Ya begitu sih bisa orang. Kita saya juga bisa bikin video kayak gitu, manggil talent, lalu lu gelar kardus di situ, lalu tiduran di situ. Ntar gue videoin dah dari sini, sisi sini, pura-pura lu jadi gelandangan, jadi homeless di sini jadinya gara-gara tinggal aku KDM yang memang menggusur terus tidak bertanggung jawab. Ini udah cara klasik kayak gini. Enak ya di Nokia, hidup KDM, tuh sukses. Terus yang mencari batu itu di Cirebon juga ada banyak warga yang memang itu halal juga. Jabar istimewa. Ada baik. KDM respon nyinyiran orang yang singgung motoran ke Jogja. Nah Respon ini. berkelas KDM kepada orang yang nyinyir saat dia motoran ke Jogja. Ayah, Alih-alih Pak. marah, KDM malah merespon dengan santai dan penuh humor. Nah, berikut videonya. Oke. Ayo, siapa yang ngambek-ngambek? Saya pergi ke Jogja naik motor. Iya. Pengen ikut ya. Iya. Nanti kalau pengen ikut bilang aja, jangan ngambek-ngambek. Iya, betul, Nanti Pak. saya bonceng. Yuk, kita hidup bahagia saja. Lakukan apa yang terbaik. Iya. Sabar kalau belum berhasil. Iya. Betul. Ada pedagang tidak tahu diri padahal sudah dikasih uang 7 juta tapi giliran Tidak tahu KDM minta balas budi ini batik pedagang. nggak boleh. Padahal KDM sudah kasih uang 7 juta rupiah untuk biaya kuliah anak. KDM sudah kasih 7 juta minta batik nggak boleh. Gimana? Anaknya. Tapi giliran KDM minta batik tidak dikasih. Nah, berikut videonya. Nih, 2 semester bayarin. Boleh. Nah, baju boleh gratis toh? Lalu boleh disumbang. Ini 500 saja. Kan ini saya harus pulang. Gimana maksudnya? Ini kan tetap pulang, nggak gratis. Nggak gratis. Iya. Nah ini diskon. Iya. Ini kan rezeki dari Tuhan melalui Bang Deddy. Nah, saya ngajarin itu. Boleh begitu. Nggak boleh. Kan nggak boleh begitu. Ya, bukan urusan uang yang 500 ribunya. Bukan. Tapi orang berbuat kebaikan pada ibu, ibu pun harus berbuat kebaikan. Iya. Ibu dapat 7 juta. Bajunya diminta gratis 500 ribu. Kan kalau ibu nggak ngasih besok ibu rezekinya jadi susah. Betul, Pak. Makanya puji Tuhan. Saya tanya, Tuhan Maha Pemurah enggak? Murah. Berarti orang tidak takut kehilangan rezeki. Ya, betul. Ya toh? Tidak takut kehilangan rezeki toh? Kenapa takut kehilangan rezeki? Ya, saya nggak takut. Nah, terus barusan nggak boleh. Oh iya. Nih. Allahu Akbar, ada bahaya bos. Udah dikasih 7 juta, baju batiknya harga 500 tapi tetap harus beli. Ya udah guys, begitu aja dulu. Alamak, ada bay si Dorna itu ya bikin ulah bay. Aduh, diprotes aja gitu loh. Kalau saya jadi KDM, ditemuin tuh kira-kira depan KDM itu sok-sok. Diliatin kinerjanya dan dia bisanya nyinyir bay. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu Bapak KDM dan kalian semua para penonton. Jangan lupa like, share, subscribe, komennya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai kelar. Jangan lupa hype-hype-nya juga klik di situ dan berkah selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.